Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Hidayatullah dengan NIM 1111250301. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dematias Niadi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bahasa baku. Bahasa merupakan alat utama manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai ragam bahasa, mulai dari bahasa santai hingga bahasa resmi. Namun, agar komunikasi tetap jelas, terarah, dan sesuai kaidah, diperlukan penggunaan bahasa baku. Bahasa baku penting karena menjadi standar dalam berkomunikasi di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun situasi formal lainnya. Sayangnya, perkembangan teknologi dan media sosial membuat penggunaan bahasa baku mulai berkurang di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Maka dari itu, mari kita mulai dengan memahami pengertian dan pentingnya bahasa baku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengertian dan pentingnya bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau norma yang telah ditetapkan, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun pilihan kata. Menurut Alwi, dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam dunia pendidikan, pemerintahan, serta komunikasi ilmiah. Contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam kalimat. 1. Bahasa baku. Saya tidak dapat menghadiri rapat besok pagi. Bahasa tidak baku, aku nggak bisa datang ke rapat besok pagi. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa bahasa baku bersifat formal dan mengikuti aturan tata bahasa yang benar. Lantas, mengapa bahasa baku penting? Karena bahasa baku berfungsi untuk menyeragamkan komunikasi, menghindari kesalahpahaman, serta mencerminkan sikap santun dan profesional dalam berbahasa. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Menurut Mulyono, dalam buku Bahasa Indonesia Ragam Resmi dan Non-Resmi, bahasa baku memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, mengikuti kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar. Contohnya, penulisan kata karena bukan karena. Yang kedua, menggunakan kosakata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, bersifat lugas dan tidak menimbulkan makna ganda. Dan yang terakhir, digunakan dalam konteks resmi dan situasi formal. Dengan kata lain, bahasa baku menuntut ketepatan struktur dan pemilihan kata agar komunikasi berjalan efektif. Yang selanjutnya, fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki berbagai fungsi penting. Di antaranya, yang pertama, sebagai bahasa pemersatu, karena digunakan oleh seluruh penutur bahasa Indonesia dari berbagai daerah. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang mana agar penyampaian ilmu pengetahuan dapat dilakukan secara seragam. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yakni yang digunakan dalam dokumen dan komunikasi pemerintahan. Dan yang terakhir, sebagai sarana pembentukan sikap nasional dan identitas bangsa. Dengan demikian, bahasa baku berperan penting dalam memperkuat kedisiplinan berbahasa dan menjaga wibawa bahasa Indonesia. Yang terakhir, tantangan dalam menggunakan bahasa baku pada zaman sekarang. Di era digital dan media sosial saat ini, penggunaan bahasa baku menghadapi banyak tantangan. Anak muda
lebih sering menggunakan bahasa gaul, singkatan, bahkan campuran bahasa asing dalam percakapan sehari-hari dan di media sosial. Menurut Sugiono, dalam buku Pembelajaran Bahasa di Era Digital, kebiasaan ini dapat membuat masyarakat semakin jauh dari penggunaan bahasa yang sesuai kaidah. Selain itu, pengaruh globalisasi juga membuat banyak kosakata asing diserap tanpa penyesuaian yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga dan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, terutama dalam konteks resmi, akademik, dan profesional. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan sesuai kaidah dan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseragaman, kejelasan, dan kewibawaan bahasa Indonesia. Kita perlu menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan bahasa baku dengan benar agar bahasa Indonesia tetap terpelihara dan berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.